Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Abdullah. Saya dari Prodi PAI semester 7D. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video pengajaran atau video pembelajaran. Berikut adalah videonya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayo di sana bunyi. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum Bapak mulai, sekarang Bapak mau absen dulu ya. Torik ada nggak? Oh ada. Oke. Bobby ada nggak? Ada. Sinta ada nggak? Ada. Oke, baik ya. Kemarin kita sudah belajar namanya kewajiban menebar nilai kebaikan dalam kehidupan. Oke, coba Bobby dibaca ulang kembali yang kemarin. Ya gitu ya. Terus Sinta, coba Sinta dibaca ulang yang kewajiban menebar nilai kebaikan dalam kehidupan. Seperti apa contohnya? Ya, seperti itu. Baik, kita berikutnya ini kita akan belajar tentang membangun etos kerja pribadi muslim ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi berikut, siswa diharap mampu ya. Jadi ketika kita nanti setelah belajar membangun etos kerja pribadi muslim ya. Jadi yang pertama, menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Jadi nanti kita setelah belajar membangun etos kerja pribadi muslim, maka kalian diharapkan ya agar bisa menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan membangun etos kerja pribadi muslim ya. Yang kedua, tujuannya adalah menerjemahkan ya dan menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Jadi tujuan yang kedua, kalian belajar membangun etos kerja pribadi muslim, itu tujuannya agar bisa menjelaskan dan menghafal ayat-ayat dan hadis tentang membangun etos kerja pribadi muslim. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tentang etos kerja pribadi muslim. Kenapa kita harus membangun etos kerja pribadi muslim? Biar barangkali nanti kalian ya, ketika di luar sana ada yang bertanya, membangun etos kerja pribadi muslim itu seperti apa? Nah, maka kalian nanti akan bisa menjawab dengan enak. Yang keempat, mengamalkan sikap etos kerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih keberhasilan.
dengan kita belajar membangun etos kerja pribadi yang muslim, ya, pribadi muslim, maka kehidupan kita sehari-hari itu akan lebih baik lagi dan akan lebih terarah lagi. Ya, jadi mari kita awali belajar membangun etos kerja pribadi muslim. Coba Bobby dibaca ayatnya. Ya, gitu, seperti itu. Bapak baca artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Ya. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang sendiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Maka dari sini anak-anak, ya, yang pertama itu disiplin dan bekerja keras, ya, untuk membangun etos kerja pribadi muslim. Itu yang pertama ada disiplin dan harus bekerja keras, ya. Dalam artian apa disiplin? Jika kita disiplin itu dalam hal apa saja, ya. Entah itu dari hal berangkat sekolah tidak boleh telat, ya, atau belajar di kelas itu tidak boleh ngantuk atau tidak boleh telat juga. Terus bekerja keras itu dalam artian kita tidak boleh pantang mundur. Kita harus berjuang dengan keras. Kita harus melawan hawa nafsu kita untuk memecahkan kemalasan kita, ya. Jadi kita harus pecahkan malas itu, ya, dengan bekerja keras. Di sisi lain, bekerja keras itu bagi orang-orang di luar sana itu perdagangan, ya, berdagang, bisnis. Pada zaman sekarang kan kebanyakan orang-orang atau anak zaman muda sekarang kan kebanyakan bisnis, ya. Mas Bobby gimana bisnisnya? Bagus, ya? Gimana? Ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita belajar membangun etos pribadi muslim yang baik, itu seperti itu. Jadi membangun etos kerja pribadi muslim itu bagaimana cara kita menjadikan diri agar lebih baik lagi dan agar lebih berkompeten lagi, ya, dan tidak mudah meninggalkan Allah dan tidak lupa dengan Allah meskipun berdagang, berjualan, ya, atau berbisnis atau apa saja, kita tidak pernah, ya, melupakan Allah, ya. Jadi itu kita pentingnya membangun etos kerja pribadi muslim. Kemudian di sini ada hadis tentang keutamaan bekerja dan larangan meminta-minta, ya. Jadi ketika kita ingin membangun etos, ya, membangun etos yang pribadi yang muslim, ya, membangun apa tadi? Membangun etos kerja pribadi yang muslim itu kita yang pertama harus bekerja, ya. Yang kedua dilarang meminta-minta, ya, nggak boleh kita minta-minta. Terus gimana dong kalau kita nggak punya? Boleh kita meminta, tetapi tidak terlalu sering, ya. Dalam hadis di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Hishami ibni Urwata an abihi an jaddihi qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ya ahbalahu fayatiya jabala fayaji'a bihuzmati hatabin ala tahrihi fayabi'aha fayastaghiya bisamaniha khairul lahu min ayas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Ya. Artinya apa itu, Pak? Artinya dari Hisham bin Urwah, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, sekiranya seseorang dari sekalian mengambil talinya, kemudian pergi ke gunung, lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya untuk dijual, lalu Allah mencukupkan dengan usahanya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Jadi hadis ini itu bertentangan dengan, bukan bertentangan ya, jadi kita sangat kalau bisa kita tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Di dalam hadis tersebut itu dijelaskan bahwasannya, contoh misalnya kita jualan telur, kita punya telur ya, kita punya telur, punya ayam di belakang banyak banget. Contoh Mbak Sinta ya, Mbak Sinta di sana banyak banget ayamnya, Mbak Sinta di sana tuh banyak banget ya. Di sana ada banyak ayam dan ayamnya bertelur. Nah, maka di situ Mbak Sinta lebih baik jualan telurnya daripada Mbak Sinta meminta-minta kepada orang lain. Ya, itu lebih baik daripada Mbak Sinta harus meminta-minta, minta dong, minta sana, minta sini ya. Yang akhirnya mereka beralasan tidak mau mengasih. Ya meskipun mereka memberinya, tetap saja yang terbaik adalah ketika Mbak Sinta berani berjualan, berani berbisnis, dan berani untuk bekerja dengan diri sendiri. Oke, sebelum kita diskusi ya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Oke, Bapak sedikit mesin berdiri. Oke. Yang pertama kita menghadap ke kiri ya, ke temannya. Ayo ke temannya. Pijat punggungnya ya. Dipijat, udah. Nah, sekarang gantian ke sana ya. Dipijat-pijat punggungnya. Oke. Udah selesai. Oke. Mas Bobby, ya bagaimana cara membangun etos muslim yang lebih baik, seperti apa contohnya? Oh iya, harus disiplin ya Mas Bobby, harus disiplin, tidak boleh telat ya. Mbak Sinta, apa contoh ketika kita ingin membangun etos pribadi muslim yang baik itu seperti apa Mbak Sinta? Contohnya, selain yang dikatakan oleh Mas Bobby. Bekerja keras. Oke, bagus sih, bekerja keras. Jadi kalian sudah memahami ya. Coba tadi ayatnya seperti apa, itu ayat berapa dalam surat apa? Ya betul, dalam surah Al-Jum'ah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Oke, baik. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran Bapak yang sedikit ini ya bisa memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat, ilmu yang untuk bekal kalian nanti di luar masyarakat, bahwasannya kita itu harus bekerja keras, kita tidak boleh meminta-minta, kita harus membangun etos pribadi muslim yang baik ya. Kita harus, kalian sudah tahu caranya. Jadi Bapak akhiri ya, sebelum Bapak meninggalkan kelas, Bapak absen lagi ya. Takutnya ada yang bolos. Apa iya nih? Sinta ya ada, Bobby ya ada, Adam oh iya ada. Siapa yang bolos? Torik ya, Torik. Nanti Bapak Alfa ya.
Ternyata masih ada yang bolos. Dan sudah Bapak akhiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.